Halo Kak Yeye, Kak Berkah Shop, Kak Mariam, Kak Anggi. Suara aku kedengaran jelas nggak? Halo Kak, selamat bergabung. Suara aku kedengaran jelas ya? Soalnya ini live pertama aku guys. Jadi mohon dimaklumi, aku masih belum tahu ini pengaturannya di mana. Oke, jelas ya. Sambil nunggu yang lain masuk, boleh di tap-tap layar dulu ya Kak. Ini screennya kelihatan jelas nggak ya? Nggak blur kan ya? Kita tunggu yang lain dulu sekitar berapa menit ya kira-kira ya. Sambilan nunggu nih, boleh nggak kita kenalan dulu nih? Nama sama asal dari mana? Oh ya, dari aku dulu kali ya. Aku Nisa ya, aku dari Kepri. Teman-teman dari mana nih? Jadi ini live pertama aku ya, karena ada requestan dari teman-teman ya buat ngebahas soal kompetisi teknis P3K Perawat ya 2023. Nah, di sini aku udah nyiapin ada 7 contoh soal ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kak Fadila, saya dari Jateng. Halo Kak. Aku Nisa dari Kepri ya. Kak Sa dari Jatim. Halo Kak, aku Nisa dari Kepri, Kepulauan Riau. Kita tunggu 5 menit aja lagi ya. Jadi pas jam 19.40 WIB kita mulai ya. Ayo sambil di tap-tap layar guys. Kak Sri Devi Lover, selamat bergabung kakak. Kita tunggu 4 menit lagi ya guys. Kakak siapa ini? Kakak Emat apa ini ya? Saya dari Jaktim Kak. Halo Kak, aku dari Kepri ya, Kepulauan Riau. Salam kenal, salam sukses semuanya. Oke, kita tunggu 9 menit lagi sambil di tap-tap layar ya guys. Kakak Emat Bunga Matahari, saya dari Papua. Salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Aku dari Kepri ya, Kepulauan Riau.
Kakak Laira, saya dari Aceh Tamiang. Halo kakak. Kit- 3 menit lagi kita mulai live-nya ya. Ayo sambil di tap-tap layar sama share ke teman-temannya ya. Wah, gercep banget nih Kak Laira. Jawabannya B. Oke, mungkin sambil dibaca soalnya ya. Nah, jelas kan screen-nya nih, nggak blur kan ya? Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Ini mungkin sambil dibaca ya soal yang pertama ya. Soal nomor pertama sambil dibaca, sambil komen di kolom komentar ya. Kakak Bunga menjawab B. Kak Fadila Haya setuju, saya juga B. Pada jawab B semua ini. Nggak ada yang mau jawab A kah? Kak Intan jawab B. Satu menit lagi kita bahas ya. Ada yang masih mau jawab nggak nih? Atau langsung kita bahas? Adakah yang masih mau menjawab? Kak Momzio B, Kak Amorken D. Nah, Kak Amorken nih, pilihannya berbeda daripada yang lain. Jangan lama dong Kak. Oke, langsung aku bahas aja ya. Oke, kita baca aja ya soalnya sama-sama. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dirawat dengan keluhan panas tinggi sejak 3 hari yang lalu. Penurunan nafsu makan, muntah 3 kali. Hasil pemeriksaan TTV, frekuensi nadinya 100 kali per menit ya, napasnya 24 kali per menit, suhu 38,5, saturasi oksigennya 98%. Saat perawatnya, aku ada yang lupa nih. Saat perawat akan memberikan terapi injeksi, anak tampak menangis histeris ketika didekati perawat. Apakah teknik yang akan dilakukan perawat terkait kasus tersebut? A. Mendekati anak dan membujuk anak agar mau. B. Memberikan terapi bermain sebelum melakukan prosedur. C. Meminta keluarga untuk memegangi anak. D. Meminta keluarga untuk mendampingi selama prosedur tindakan. Dan E. Melanjutkan pemberian injeksi obat meskipun si anak menangis ya karena urgensi. Nah, jadi rata-rata dari teman nih jawab B ya, ada juga yang jawab C. Nah, jadi kita bahas ya. Jawaban yang benar adalah yang opsi B ya, memberikan terapi bermain sebelum melakukan prosedur ya. Nah, untuk pembahasannya ini. Nah, kita tahu di kasus itu si anak itu merupakan kasus hospitalisasi pada anak ya, dimana kita tahu suatu keadaan itu yang mengharuskan si anak itu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit gitu ya. Nah, yang akan berimpact ke mental si anak gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa cara kita sebagai perawat gitu ya untuk mengurangi dampak hospitalisasi pada si anak. Yang pertama itu dengan memberikan peran bermain ya, atau disebut juga dengan terapi bermain.
Nah, terapi bermain ini merupakan salah satu yang cara yang paling efektif ya untuk mengurangi dampak hospitalisasi pada anak. Karena kita tahu usia anak-anak dia itu identik dengan bermain. Nah, jadi saat kita mengajak si anak bermain, itu akan membuat si anak itu menjadi nyaman dengan kita. Dia itu nggak menganggap kita ini sebagai ancaman. Dia tidak menganggap kita akan melakukan hal-hal yang membahayakan dia kayak gitu. Nah, kemudian ada juga rooming in. Rooming in ini rawat gabung ya. Ini biasanya kayak pada pasien ibu-ibu postpartum gitu ya, yang dirawat gabung dengan bayinya, dengan catatan bayinya itu bayi yang sehat ya, yang tidak mengalami masalah yang harus dirawat kayak di ICU, di NICU gitu ya. Kemudian ada juga teknik komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini misalnya kayak membujuk si anak gitu ya, cuman dia kurang efektif, tidak seefektif kayak terapi bermain itu. Karena kalau bermain kan kita kayak mengajak si anak ini untuk berteman gitu ya, untuk menjadi teman si anak. Nah, oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang opsi B, memberikan terapi bermain gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ntar aku scroll dulu. Ini materinya aku di HP. Oh ya, jangan sampai pula nampak jawabannya nih. Oke, silakan dibaca dulu ya. Aku kasih waktu 1 menit cukup lah ya, atau 2 menit deh. Nah, silakan teman-teman dijawab dulu. Kalau misalnya cukup 1 menit ya udah 1 menit aja. Kalau mau aku tambahin 1 menit lagi ya udah 2 menit ya. Kak Intan menjawab C, trauma dirawat. Ayo siapa lagi? Kak Mamzio menjawab A, lingkungan yang asing. Kak Odin juga menjawab A. Ayo guys, sambil di tap-tap layar ya. Kak Khaimira menjawab A juga. Kak Laira menjawab A. Wah, ramai banget yang jawab A nih. Kira-kira benar nggak ya A? Nah, ada yang jawab E. Kak Morken menjawab E, cemas terhadap orang asing. Ayo guys, 1 menit lagi. 19.46 WIB kita bahas ya. Kakak Emot Bunga Matahari ngejawab E. Ayo guys, sambil di tap-tap layar ya. Aku mau challenge kalian deh. Tap-tap layar sampai 1000. Kak Kiai Pleret opsi A. Satu menit lagi. Ayo, ada yang mau jawab lagi kah? Ini ramai banget yang jawab E ya. Kira-kira benar nggak nih? Jadi aku ulang aja ya baca soalnya ya. Maaf ya, tadi tiba-tiba jaringannya hilang. Aku pakai wifi tiba-tiba hilang. Oke, aku baca lagi ya. Soalnya ulang ya. Oke. Anak perempuan berusia 8 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang anak. Hasil pengkajian, anak tampak murung ya, tidak mau makan dan menolak ketika akan dilakukan tindakan oleh perawat. Ibu mengatakan anaknya ingin segera sembuh dan kembali ke sekolah. Apakah penyebab utama respon anak pada kasus tersebut? A. Lingkungan yang asing. B. Perpisahan dengan teman sebaya. C. Trauma dirawat. D. Takut akan cedera tubuh. Dan E. Cemas terhadap orang asing. Tadi aku lihat ramai banget teman-teman yang jawab opsi E ya, cemas terhadap orang asing. Oke, kita lihat jawabannya. Tadi aku scroll dulu. Jawaban yang tepat itu adalah opsi B ya teman-teman, perpisahan dengan teman sebaya. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Nah, ini kita bahas dulu. Ini beberapa faktor stresor ya, hospitalisasi pada anak ya. Yang pertama itu ada lingkungan rumah sakit ya, yang dimana si anak itu kayak harus beradaptasi lagi gitu, yang biasanya di rumah dia kan berbeda banget ya, 180 derajat itu berbeda banget lingkungan rumah dengan lingkungan rumah sakit ya. Tentu ini akan menjadi stresor banget nih buat si anak. Kemudian berpisah dengan
orang yang sangat berarti, kayak misalnya berpisah dengan teman-temannya kayak gitu, yang biasanya misalnya dia sekolah, teman-teman mainnya jadi sekolah, tiba-tiba dia nggak bisa ketemu dong sama temannya kalau dia harus dirawat gitu kan. Nah, kemudian kurangnya informasi. Nah, ini dia menganggap kayak saat kita kasih tindakan itu, dia menganggap kita tuh mau mencederai dia kayak gitu. Kemudian kehilangan kebebasan dan kemandirian. Nah, ini yang kayak misalnya di rumah itu dia kayak lari-larian, main kemana-mana kayak gitu. Namun ketika harus dirawat, dia kayak terpasang infus tuh kan jadi aktivitas dia kan jadi terbatas gitu. Kemudian ada pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini kayak misalnya trauma gitu ya. Misalnya trauma dipasang infus gitu ya, yang dengan pemaksaan gitu, jadi akan membuat anak si trauma. Oke, jadi dari kasus ini kita lihat dulu datanya nih. Nah, kata si ibunya, anaknya nih pengen segera sembuh dan pengen kembali ke sekolah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Stresor dia itu karena dia tuh kangen gitu, pengen ketemu sama teman-teman sekolahnya ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 3. Ini ada yang mau di screenshot dulu nggak nih, yang faktor stresor nih? Atau aku lanjut aja? Halo guys, aku lanjut aja apa ada yang mau di screenshot nggak nih? Halo kakak soal bidan, ini bestie aku nih, kayaknya dia baru siap live deh. Halo kakak soal bidan, bestie gue nih. Oke, lanjut ya. Cepet banget sih bestie, kelar live-nya. Oke, ini soal nomor 3. Aku kasih waktu 2 menit ya, karena ini soalnya agak panjang ya. Aku kasih waktu 2 menit untuk teman-teman jawab. Jadi pas jam 19.53 WIB kita bahas ya. Ayo di komen sama di tap layar guys. Kakak Titik, aku nggak tahu namanya. Kakak Titik menjawab A. Kakak Kiai menjawab A. Ayo yang lain, Kakak Orin menjawab A. Kak Momzio jawab A juga. Ayo yang lain. Kakak Nurse Jen B. Kakak Emot Bunga Matahari jawab A. Kakak soal bidan kok emotnya kayak gini nih. Kakak soal bidan nih partner dinas aku nih guys, partner main aku juga. Cepet banget kelar live dia. Rame banget nih yang jawab E nih. 1 menit lagi aku bahas ya. Kakak Nurul Mawansyah jawab A juga. Kak live tiap hari kak? Belum tahu sih ya, ini pun live pertama aku nih guys. Kalian pengennya aku live tiap hari nggak? Aku belum tahu ya live tiap hari atau enggak. Live tiap malam kak. Soal teknis perawat semua kakak. Iya kak, aku fokus khusus bahas soal teknis perawat. Live tiap hari aja kak. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi kan nih? Atau langsung kita bahas aja ya? Tunggu aku cek dulu. Tadi ramai banget teman-teman yang jawab A, cuma Kak Nurse Jen yang jawab B. Oke, mari kita cek. Oke, aku langsung bahas ya. Oke kak, terima kasih. Semoga bisa membantu kami yang belajar PPK perawat. Sama-sama guys, semoga bermanfaat ya. Oke, aku langsung bahas ya. Nomor 3, bayi berusia 2 bulan dibawa ke puskesmas dengan keluhan batuk pilek sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian suhunya 37,6 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, frekuensi nadi 134 kali per menit, saturasi oksigennya 97%. Ibu pasien mengatakan anaknya belum pernah mendapatkan imunisasi karena tidak mau anaknya demam. Perawat menganjurkan bayi untuk diimunisasi
dengan menjelaskan tentang imunisasi dengan lengkap pada ibu bayi dan berusaha membujuk, namun ibu tetap mengatakan tidak mau. Apakah prinsip etik yang telah dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Autonomi, B. Beneficence, C. Veracity, D. Justice, dan E. Fidelity. Nah, tadi teman-teman ramai banget nih yang jawab yang jawab A ya. Ada beberapa juga teman-teman yang jawab B. Nah, jadi kalau soal etik ini ya teman-teman tuh harus benar-benar hati-hati banget ya. Harus benar-benar memperhatikan apa sebenarnya yang diminta ya, yang dari soal tersebut apa sebenarnya yang ditanyakan. Nah, kalau di sini kan kita lihat prinsip etik yang telah ya, kata kuncinya telah dilakukan oleh perawat. Nah, jadi kan si perawat ini kan ngasih tahu ke ibunya gitu ya, supaya anaknya diimunisasi. Ibunya nggak mau karena dia nggak mau anaknya demam. Kemudian si perawat ini dia berusaha untuk membujuk ibunya agar si ibunya mau gitu untuk dilakukan imunisasi pada anaknya gitu. Karena dengan dilakukan imunisasi itu akan membantu mencegah terjadinya penyakit yang menyebabkan kematian pada anak yang seharusnya bisa dicegah dengan adanya imunisasi kayak gitu. Nah, jadi tadi teman-teman ramai yang jawab A, autonomi. Jawaban yang tepat itu B ya, beneficence. Oke, kita bahas ya. Bentar. Nah, ini dia. Jadi ada 8 ya, sebagaimana yang udah kita tahu itu ada 8 prinsip etik keperawatan. Oke, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama itu autonomi, dimana itu kita menghargai keputusan keluarga ataupun keputusan si pasien. Nah, tadi teman-teman ramai banget nih yang jawab otonomi. Boleh aku tahu nggak kenapa teman-teman jawab otonomi? Coba dulu komen di kolom komentar. Kenapa teman-teman jawab otonomi? Iya, soal prinsip etiknya emang suka menjebak, Kak. Jadi kita kayak harus hati-hati banget ya, harus benar-benar memperhatikan apa yang ditanyakan gitu. Karena kembali ke hak ibu. Oke. Ada lagi nggak yang mau kasih alasannya? Biar kita bahas. Karena kita kan harus menghargai keputusan dari orang tua. Kan hak menolak tindakan. Oke, alasannya benar. Tapi oke, aku bahas ya. Benar, kita tuh harus menghargai ya, prinsip otonomi itu kita harus menghargai apapun keputusan dari pasien ataupun keluarga. Tapi kita harus perhatikan lagi di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah yang telah, bukan yang seharusnya, atau apakah prinsip etik yang sebaiknya, yang seharusnya, kayak gitu. Kalau pertanyaannya prinsip etik yang seharusnya atau yang harus dilakukan perawat, itu jawabannya baru benar otonomi. Karena tadi si perawat udah kasih penjelasan gitu kan, udah berusaha membujuk, ibunya tetap nggak mau. Oh ya udah, kalau ibunya tetap nggak mau, ya udah gitu, perawat harus menghargai keputusan si ibunya. Nah, namun yang di soal ini kan ditanyakan yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan apa? Si perawat telah membujuk si ibunya. Paham nggak teman-teman? Jadi congrats ya buat yang jawab B tadi. Siapa tadi? Aku lupa. Ada kakak, kalau nggak salah kakak Nurse Jen ya. Oke, siap, mantap. Aku lanjut ya, atau aku bahas sedikit lagi deh. Sebenarnya soal prinsip etik ini udah pernah aku bahas juga ya, udah aku upload di YouTube aku. Cuman aku bahas sedikit lagi. Beneficence tadi udah aku bahas. Kemudian veracity. Nah, veracity ini kita menyampaikan informasi ya kepada keluarga ataupun pasien secara jujur ya, lengkap, akurat, komprehensif, pokoknya tepat gitu ya, mengenai baik itu mengenai kondisi kesehatan si pasien ataupun prosedur tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, kemudian ada justice. Ini kita bersikap adil gitu, tidak membeda-bedakan satu pasien dengan pasien lain, baik dia itu keluarga kita sendiri ataupun bestie kita sendiri gitu ya. Jadi kita memperlakukan pasien sama dan sesuai prioritas pasien masing-masing ya, sesuai kebutuhannya gitu. Kemudian fidelity, ini kita menepati janji gitu ya. Kemudian ada accountability, yaitu
kita melakukan tindakan yang sesuai kewenangan atau tanggung jawab kita, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP ya. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatikan dulu nih, apa saja tindakan-tindakan mandiri perawat ya, dan tindakan-tindakan kolaboratif gitu. Nah, jadi kayak misalnya pemberian terapi obat, kita nggak boleh sembarangan ya, itu harus konsultasi dengan dokter dulu, karena itu bukan kewenangan kita ya. Oke, kemudian non malfeasance itu melakukan tindakan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan pasien, misalnya kayak pasien anak gitu kan. Nah, kita tahu kan anak-anak itu kan sangat berisiko jatuh ya, jadi kita harus kayak benar-benar memperhatikan, misalnya setelah kita lakukan tindakan itu kita perhatikan bedside rail pasien atau pagar tempat tidur pasien itu harus terpasang ya, supaya si anaknya itu nggak jatuh ya. Begitu juga dengan pasien-pasien lain kayak misalnya lansia kan berisiko jatuh tuh, sama pasien penurunan kesadaran ya. Nah, kemudian ada confidentiality, itu menjaga kerahasiaan atau privasi pasien ya. Misalnya kayak mau tindakan itu harus benar-benar diperhatikan, screen-nya sudah terpasang gitu ya. Jangan sampai pasien lain ataupun keluarga pasien lain itu ngintip, bisa melihat gitu ya. Kemudian dengan tidak menyebarkan kadang tuh suka juga terjadi tuh, kita kadang nggak sengaja gitu ya bikin story WA, upload itu RM-nya pasien, di situ ada nama pasien, ada tanggal lahir, ada tempat tinggal. Nah, itu udah melanggar prinsip etik confidentiality. Oke, cukup jelas ya. Oke, aku lanjut ke soal nomor berapa udah nih? Nomor 4. Oke guys, sambil di tap-tap layar dong. Aku challenge lagi nih, tembus 3K. Ayo, yuk, bisa yuk. Mama kembar hadir. Halo Mama kembar. Bentar. Oke. Ntar dulu ya, jangan sampai kalian kelihatan nih jawabannya. Halo Mama kembar, terima kasih. Emot lope-lope. Nah, aku kasih waktu 2 menit ya teman-teman jawab. Jadi jam 20.03 akan kita bahas. Masih ragu. Halo Kakak Kiai, yang mana Kak masih ragu Kak? Nomor 3 kah? Atau nomor 4? Kakak Naira dan Kaila. Posisi dorsal recumbent. Kak Winshai jawab A juga. Kak Maulida jawab A juga. Kak IMR nih jawab apa? Jawab A juga. Aku tunggu 1 menit lagi ya guys. Mana tahu ada teman-teman yang mau komen dulu. Kakak Emot Bunga, Kakak Fajar. Karena 2 etik masuk semua. Ya bener Kak, tapi yang aku jelasin tadi, kita harus fokus sama apa yang ditanyakan. Di kasus kan ditanyakan prinsip etik yang telah dilakukan. Telah kan? Berarti si perawat telah membujuk pasien gitu ya. Nah, jadi dia telah melakukan prinsip etik beneficence. Kalau pertanyaannya prinsip etik yang seharusnya dilakukan perawat, baru jawabannya autonomi gitu ya. Karena si perawat kan udah menjelaskan, udah membujuk keluarga juga, si ibunya tetap tidak mau. Nah, berarti yang seharusnya dilakukan perawat ketika ibunya tidak mau adalah menghargai keputusan. Oke? Masih bingung nggak Kak Kiai? Sepertinya mau melahirkan. Hah? Siapa Kak mau melahirkan nih Kak? Seperti mau melahirkan. Oh. Kemudian Imran namaku. Halo Kak Imran. Kak Imran dari mana nih? Ada yang jawab C. Rame. Lanjut soal no. Kalau misalnya TTD SEP itu masuk apa? Tergantung kasusnya Kak. Misalnya gini. Misalnya SOP apa nih? Mau dipasang kateter ya, misalnya. Oke, pasiennya mau dipasang kateter kan. Terus si perawat jelasin nih, minta persetujuan informed consent gitu kan. Namun si pasien ataupun keluarga itu menolak gitu, nggak mau. Nah, berarti prinsip etik
Ini tergantung soal juga sih, tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaannya prinsip etik yang seharusnya dilakukan perawat, berarti yang seharusnya dilakukan setelah dia minta tanda tangan persetujuan, namun keluarga tetap tidak mau, berarti ya sudah, kita harus menghargai keputusan si keluarga, gitu ya Kak. Kak Orin jawab D, Kak Nurse jawab C. Oke, tadi ramai yang jawab A sama C ya. Oke, langsung aku bahas aja ya. Kakak soal bidan, tidur, besok dinas pagi. Oke, kita baca kasusnya. Seorang anak berusia 1 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang di rumah 1 kali, durasi 2 menit. Pasien demam tinggi sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV suhunya 39,8. Tinggi ya panasnya. Frekuensi nadi 128 kali per menit. Frekuensi napas 36 kali per menit. Kemudian saturasi oksigennya itu 97%. Dokter menginstruksikan pemberian Dumin Sub ya 125 mg. Perawat akan memasukkan Dumin Sub pada anak. Nah, posisi yang tepat pada anak tersebut adalah, kalau Kak putus-putus ya suaraku Kak. Kayaknya jaringanku kurang stabil Kak. Oke, aku baca ini ya, langsung ke pertanyaannya aja ya. Posisi yang tepat. Jadi si anak ini mau diberikan Dumin Sub ya. Jadi posisi yang tepat pada si anak tersebut adalah A. Dorsal recumbent, B. genupectoral, C. sim, D. litotomy, E. Trendelenburg. Tadi teman-teman ramai jawab A, C. Oke, kita bahas dulu. Dorsal recumbent itu posisi ya, posisi terlentak dengan lututnya itu fleksi ya. Ini kayak posisi kita mau masang kateter ke si pasien. Nah, sedangkan genupectoral ini posisi nungging ya. Kemudian yang C ini sim, posisi menyamping ya. Kemudian litotomy, nah litotomy ini posisi orang mau lahiran. Kalau Trendelenburg ini posisi di mana kaki lebih tinggi daripada, kurang stabil ya jaringan aku. Kalau udah jelas nggak guys suaraku guys? Masih putus-putus ya? Masih putus-putus kah? Udah jelas ya. Nah, kalau Trendelenburg ini posisi di mana kaki lebih tinggi daripada kepala, biasanya pada pasien-pasien UDEM gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C, posisi sim ya. Nah, jadi nih aku contohin nih posisinya nih, ada aku masukkan. Nah, ini posisi dorsal recumbent. Biasanya saat kita mau melakukan prosedur pemasangan kateter gitu ya. Kemudian ini Trendelenburg, biasanya pada pasien-pasien yang udem ekstremitas gitu. Nah, terus ini posisi sim. Ini posisi saat kita mau melakukan pemberian supositoria ya. Nah, kemudian ini posisi litotomy, posisi orang mau lahiran. Oh, ini posisi genupectoral tadi ya, posisi menungging. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ayo, tap-tap layar lagi yuk. Tembus berapa nih? 4. Tembus 10.000 bisa nggak ya? Aku challenge kalian tembus 10.000 bisa nggak? Alhamdulillah, semoga lulus. Amin ya Allah. Doa terbaik pokoknya untuk kalian semua dari aku ya. Aku doain semoga kalian semua itu insya Allah semoga lulus tembus ya tahun ini ya. Jadi jawabannya apa Kak? Tadi putus-putus. Jawabannya, oke bentar ya. Aku scroll lagi ke atas. Jawabannya itu adalah posisi sim ya Kak. Nah, posisi kayak gini. Posisi sim ya. Jadi untuk pemberian supositoria itu posisi sim. Oke. Mana tadi ada yang bertanya Kak, mau bertanya lah, ini soal buat nurse atau perawat D3. Nah, jadi aku bikin soalnya nih guys yang memang bisa untuk nurse, bisa untuk perawat D3 juga ya. Karena kalau soal nurse itu dia itu lebih kompleks ya. Sedangkan kalau yang soal perawat terampil itu kasus-kasusnya lebih sederhana gitu. Jadi aku buat yang memang kasus itu bisa untuk nurse, bisa juga untuk perawat D3 gitu. Biar semua bisa belajar gitu ya.
Jadi belum ada yang aku bedakan, kayak misalnya kan kayak ada beberapa tuh kisi-kisi yang beda kan, kayak tentang preceptorship, mentorship. Itu kan khusus untuk yang nurse aja gitu kan. Nah, aku belum memilah yang kayak gitu. Jadi masih aku kayak samakan aja yang sama-sama masuk ke kisi-kisinya. Makasih Nurse Nisa sudah live. Halo Kak Fridolin. Kayaknya Kak Fridolin deh orang pertama yang request aku live ya. Aku lupa juga nih. Oke, lanjut ya. Ntar aku scroll dulu. Rame yang jawab A, ada juga yang jawab C nih. Jam berapa live-nya, Nas? Besok live nggak ya kira-kira ya? Nanti kalau memang besok live, nanti aku infoin di ini ya, di story TikTok aku ya, guys. Iya, kayaknya baru live perdana nih. Ini emang pertama kali aku nge-live, guys. Jadi sebenarnya aku agak sedikit deg-degan ini ya. Dan aku banyak nggak tahu nih kayak menu-menunya. Tadi aku mau bikin judulnya ini. Aku juga nggak tahu di mana. Oke, aku bahas ya. Grid luka bakar. Oke, nanti kita lanjut. Salam teman sejawat dari Luwu, Timur Sulawesi Selatan. Halo Kak, salam kenal ya. Aku dari Kepulauan Riau. Oke, lanjut bahas ya. Nomor 5, anak laki-laki berusia 10 tahun dirawat di RS dengan sindrom nefrotik. Hasil pengkajian, piting edema di ekstremitas, frekuensi napas 24 kali per menit, hasil labnya protein urinnya itu positif ya, albumin 1,9 gram per dl. Anak mendapatkan terapi diuretik ya. Apakah intervensi utama yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Pantau balance cairan. B. Beri terapi oksigen. C. Pantau output urin. D. Atur posisi Trendelenburg. E. Pantau nilai laboratorium. Ntar aku cek dulu nih teman-teman, ramai yang jawab A. Apalagi tadi? A, C, bervariasi sih jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah, kita cek dulu ya, di kasus ini kan si anaknya ini mengalami sindrom nefrotik ya, yaitu terjadi kebocoran ginjal akut ya. Memang kasus ini dia sering terjadi pada anak-anak gitu, yang ditandai dengan adanya edema di ekstremitas, edema anakarsa juga ya di seluruh tubuhnya gitu ya. Kemudian adanya juga proteinuria, di mana ditemukan pada hasil labnya itu adanya protein positif ya, dan hipoalbumin ya, albuminnya itu di bawah normal ya. Nanti ada aku cantumin ya albumin normal anak. Nah, kemudian si anak ini akan mendapat terapi diuretik ya, untuk mengurangi kelebihan cairan di tubuhnya. Nah, jadi intervensi utama yang dilakukan pada kasus tersebut adalah, jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, memantau balance cairan. Nah, jadi pada kasus-kasus dengan diagnosis keperawatan hipervolumia atau kelebihan volume cairan, itu intervensi atau tindakan utama yang harus dilakukan adalah memantau keseimbangan cairan ya, memantau keseimbangan antara intake dan output si pasien. Nah, kenapa bukan D? Kalau D itu memang masuk ke memantau cairan, tapi cuma output urinnya doang, intake-nya nggak dipantau. Nah, jadi harus balance ya antara intake cairan dengan output cairan. Intake itu apa? Semua minuman ataupun kayak terapi infus, obat-obatan ya. Pokoknya segala cairan yang masuk ke tubuh si pasien. Sedangkan output itu segala cairan yang keluar dari tubuh pasien, baik itu muntah gitu, kemudian keringatnya, urinnya, itu masuk ke output urin. Nanti akan kita bahas ya soal menghitung intake output urin, karena dia ada rumusnya. Kalau intake kan tadi semua cairan yang masuk, sedangkan output itu nanti dia ada IWL ya, IWL pada anak gitu. IWL itu kayak keringatnya si anak, itu ada ketetapannya sendiri, ada rumusnya sendiri ya. Kemudian kalau mengatur posisi Trendelenburg bisa juga, tapi ini bukan intervensi utama ya. Oke, cukup jelas ya Kak Fajar. Yuk 10k, yuk bisa yuk guys. Oke, aku lanjut ya. Oh bentar, dia kan aku mau kasih lihat ini. Nah, albumin normal anak 3,4 sampai 5,4 gram per dl ya. Nurse Nisa ini dosen kayaknya di salah satu kampus Tikes cara penjelasan. Bukan Kak, aku bukan dosen. Aku perawat biasa.
Tapi doain aja nanti, doain aja aku biar bisa lanjut sekolah ya. Yuk Kak, lanjut. Oke, aku lanjut. Soal nomor 6, kita ada 2 soal lagi ya guys. Aku siapin 7 soal karena menurut aku angka 7 itu berkah. Jadi aku pengen jadi berkah gitu buat teman-teman semua ya. Nah, oke, aku kasih waktu, tunggu agak ke atas sedikit lagi. Aku kasih waktu 2 menit ya. Jadi jam 20. Kok muncul gini? Jam 20.16 kita bahas ya. Aku baru gabung. Halo kakak user, selamat bergabung. Salam sejawat ya nurse, tinggal di Kaltara. Kaltara tuh Kalimantan Utara ya kak. Halo kak, salam kenal ya. Aku di Kepri. Kak Imran jawab D. Kak Orin jawab D. Ayo teman-teman yang lain di komen sama di tap layar. Yuk, bisa yuk. Nah, udah tembus 10k nih. Aku challenge lagi, tembus 15k. Yuk, bisa yuk. D. Rame banget nih jawab D. Jawab B kek, guys. Gak ada kah yang mau jawab B? Anaknya menggigil itu loh. Nah, ada yang jawab C nih. Pemberian antikonvulsan. Ayo semenit lagi sambil di tap layar. Ayo bisa yuk tembus 15k. Jangan bawa ke jalan sesat kak. Hah? Ke jalan sesat kemana kak? Kak Fajar, aku ingin di jalan yang lurus kak. Aku takut juga kalau sesat. Soalnya kalau di jalan aku harus hati-hati kak. Jawabannya maksudnya WK. Jawaban yang mana kak? Sesat kak. Emang tadi ada jawaban yang kurang pas ya? Menurut kak siapa nih? Kakak siapa tadi? Kak Fajar Rohmah. Putus-putus kak. Putus-putus ya guys jaringan aku ya. Halo guys. Cek sound. Ada nggak suaraku guys? Cek sound. Halo. Udah jelas nggak suaraku guys? Guys di komen guys, aku nggak tahu nih suaraku jelas apa nggak nih. Halo. Halo guys, ada ya? Ada. Oke. D jelas. Jelas. Oke, aku lanjut ya. Kak Fajar tadi yang mana ya nggak jelas ya Kak Fajar? Mau kita ulang kah Kak Fajar? Aku lanjut ya. Oke. Sangat jelas nurse. Oke, siap. Aku lanjut. Oke, anak perempuan 3 tahun dibawa ke IGD. Atau aku baca pelan-pelan aja ya. Maaf. Tadi ada yang ajak ngomong. Aku baca pelan-pelan aja ya biar suaraku jelas, nggak terbang kemana-mana. Oke. Anak perempuan 3 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam tinggi sejak tadi malam. Kejang tidak ada. Hasil pemeriksaan TTV suhunya 39,3. Frekuensi nadi 128. Kemudian frekuensi napas 32 kali. Saturasi oksigennya itu 97%. Anak tampak lemah dan menggigil. Kulit teraba hangat. Ibu mengatakan sudah dikompres tapi demam tidak berkurang. Apakah implementasi yang tepat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan banyak minum. B. Menyelimuti dengan selimut. C. Kolaborasi pemberian. Ini di kolaborasi kok spasinya gede banget ini. Sorry ya guys. C. Kolaborasi pemberian antikonvulsan. D. Kolaborasi pemberian antipiretik. E. Kolaborasi pemberian antiemetik. Nah, jadi tadi rame banget yang jawab A ya kalau nggak salah ya. Teman-teman ramai yang jawab A ya. Ada yang jawab D juga ya. A sama D. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, kolaborasi pemberian antipiretik. Nah soal kayak gini, soal implementasi kayak gini ataupun tindakan ataupun intervensi keperawatan, teman-teman harus hati-hati banget ya. Harus benar-benar perhatikan apa yang ditanyakan.
Kalau di sini kan pentingnya kan implementasi yang tepat. Nah, jadi kalau implementasi ataupun intervensi aja tanpa adanya kata mandiri ataupun kolaboratif, nah berarti di situ boleh tindakan mandiri, boleh tindakan kolaboratif ya, yang pokoknya sesuai dengan data-data yang ada di kasus. Namun misalnya yang pertanyaannya itu adalah apakah implementasi keperawatan. Nah, berarti teman-teman harus memilih opsi yang khusus tindakan keperawatan ya, tidak boleh memilih opsi kolaborasi. Nah, begitu juga dengan pertanyaan apakah tindakan kolaborasi yang tepat. Nah, berarti teman-teman harus memilih tindakan kolaborasi, bukan tindakan mandiri ya. Nah, kalau di sini implementasi aja kan, nggak ada mandiri, nggak ada kolaboratif. Jadi kita bisa memilih boleh tindakan mandiri, boleh tindakan kolaboratif. Namun harus disesuaikan dengan data-data yang ada di kasus. Nah, di kasus ini kan kita lihat anaknya itu demam tinggi ya, 39,3 ya. Udah tampak lemah, menggigil, kulitnya teraba hangat, ibunya udah kompres, tapi demamnya nggak kurang juga. Nah, jadi untuk implementasi yang tepat yaitu adalah dengan kolaborasi pemberian antipiretik ya, seperti paracetamol gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah opsi D ya. Jadi selamat buat teman-teman yang jawab opsi D. Buat teman-teman yang jawab opsi A, tetap semangat ya. Kalau opsi A kenapa? Kenapa bukan opsi A? Karena ya memang benar, boleh kita menganjurkan banyak minum. Cuman kita lihat dulu, ini suhunya udah 39,3. Ya kan, udah demam tinggi dia, jadi harus dikasih kolaborasi pemberian antipiretik ya, kayak paracetamol kayak gitu. Kemudian yang B, menyelimuti dengan selimut. Nah, ini tidak boleh, anaknya udah demam, menggigil, kita kasih selimut lagi, tambah tinggi dong demamnya ya. Kemudian yang C, tadi ada yang jawab C kan, kolaborasi pemberian antikonvulsan. Antikonvulsan ini adalah untuk menangani kejang. Nah, disoalkan si anaknya tidak kejang ya, berarti bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang E, pemberian antiemetik. Antiemetik ini untuk mengatasi mual muntah ya, kayak terapi ondansetron kayak gitu, ranitidin ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Kalian tap love dulu deh sampai 15k baru aku lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Ya bisa yuk, 14,8 nih. Kak, upload di YouTube tiap hari dong. Ini nanti buat teman-teman yang gak ikut live, nanti aku upload juga nih ya ke YouTube ya, biar teman-teman yang gak bisa ikut live bisa lihat juga, nanti bisa belajar lagi di YouTube. Nah, udah tembus nih 15k. Oke, aku lanjut ya. Soal yang terakhir. Nah, ini tadi nih penjelasan yang tadi ya. Oh ya, aku ada mau jelasin sedikit nih guys. Nah, ntar. Nah, terkait jika anak kejang ya. Nah, jadi untuk penanganan kejang gitu ya. Misalnya nih ada anak datang ke IGD, dia kejangnya di rumah kayak kasus ini kan. Pas di IGD udah nggak kejang lagi gitu. Nah, berarti tindakan yang segera dilakukan adalah kayak pemberian antiemetik gitu ya, kolaborasi pemberian antiemetik, sorry guys, pemberian antipiretik, paracetamol gitu. Nah, namun misalnya si anaknya itu pas di IGD masih kejang gitu ya, penanganan pertama itu kalau tindakan mandiri keperawatan ya tentu kita pastikan ya si anak itu aman ya, di bed tempat tidur dia itu aman, di situ nggak ada benda-benda tajam, nggak ada kayak gunting segala macam gitu ya. Nah, kemudian kita longgarkan baju si anak gitu ya, sama miringkan itu kepala si anak mau ke kiri atau ke kanan, takutnya misalnya dia muntah kayak gitu, itu nggak terjadi aspirasi ya. Kemudian hal yang benar-benar nggak boleh dilakukan adalah memasukkan sesuatu apapun ke mulut si anak ya, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian kalau kejangnya masih berlanjut nih, baru dilakukan pemberian kolaborasi antikonvulsan ya, kayak pemberian diazepam gitu ya. Suaranya hilang-hilangan. Aduh guys, kok bisa ya suaraku hilang ya? Kak Mila, suaraku hilang ya? Hilang ya guys suaraku guys. Memang jaringan kurang stabil ini guys. Halo guys, cek sound. Suaraku udah normal belum guys? Udah jelas ya suaraku ya? Tembus 20k. Kak Free. Yuk Kak Free, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ada Kak, suaranya jelas.
Oke guys, sudah jelas. Oke siap. Aku sampai mana tadi ya? Oke, udah jelas kan tadi ya yang penanganan kejang ya. Aku lanjut ya, nomor 7 ya. Udah clear ya penanganan kejang, oke. Nah, ini soal les kita malam ini ya. Nah, hilang lagi. Kau menghilang begitu saja. Suaraku menghilang begitu saja. Oke, ini soal nomor 7. Aku kasih waktu teman-teman 2 menit ya untuk jawab di kolom komentar. Jadi pas jam 20.26 WIB kita bahas. Nanti kalau ada yang mau di screenshot kasih tahu ya. Yuk bisa yuk sambil tap-tap layar. 17,2 bisa ya 20k. Aku besok live nggak ya? Aduh, live ya. Oke, aku challenge deh teman-teman ya. Kalau tembus 30k ya. Kalau tembus 30k aku live deh. Insya Allah aku live. Jam seperti biasa, jam 19.30 ya kita mulai. Habis Isya ya. Tapi harus tembus dulu 30k. Ramai banget yang jawab nih. Gak adakah yang mau jawab A, B, C, D? Kasihan lo yang lain gak dipilih. Pada pilih semua kalian nih. 1 menit lagi aku bahas. Kok pada jawab semua ini? Kalian gak mau memilih yang lain ya? Lanjut soal nurse. Sampai 10. Aku cuma nyiapin 7 soal guys. Soalnya kan aku suka tuh angka 7. Dan menurut aku kayak biar berkah aja gitu loh buat kalian gitu. Karena kan ini live perdana aku ya. Memang pertama kali banget aku live nih. Jadi yuk bisa yuk tap-tap layar dulu. Kalau tembus 30k ya. Oke, aku lanjut live malam besok ya. Kalau nggak tembus 30k ya aku tunda pending dulu live-nya. Tapi kalau tembus aku usahain, pokoknya aku usahain live malam besok. Lanjut 17 soal. 17 soal. 90 maksudnya maaf. Oh, jawabannya 90. Kayaknya D ya. Nah, ada nih yang beda jawab D, ada yang jawab D, C. Nah, gitu dong, bervariasi. Jadi opsi-opsi yang lain pun gak sedih gitu guys. Karena ini kita kan belajar ya, jadi gak apa-apa, pilih aja semua opsi. 20k aja belum. Yuk bisa yuk mama kembar, di tap-tap mama kembar tembus 30k. Bisa itu. Besok malam live saya yakin 90k. 90k. Oh maksudnya besok kalau aku live aku challenge 90k gitu kak. Saya suka penjelasannya soal. Ayo kakak siapa nih yang mau aku live malam besok? Ayo tap-tap layar tembus 30k. Bisa itu, bisa itu. Aku tunggu 3 menit lagi deh ya. Sebelum aku bahas ya. Jadi pas setengah 9. Pas setengah 9 ya. 55 tambah 35. C. Habis Isya ya Nus. Iya, di sini di tempat aku Isyanya jam 19.07. Jadi, insya Allah kita mulai jam 19.30. Tapi harus tembus dulu 30k ya. Kalau nggak tembus aku pending dulu. Tapi kalau tembus aku usahain deh demi kalian ya. Demi kalian. Pokoknya aku mau ya teman-teman yang nonton live aku, yang belajar bareng aku pengen semuanya itu lulus ya tahun ini ya. Yuk bisa yuk 30k. Yuk bisa yuk kakak user. Kakak udah ASN kak. Alhamdulillah udah. Cuman aku lagi nunggu NIP ini. Aku CPNS kemarin baru aja kelar latsar guys. Jadi lagi nunggu nih. Doakan segera ya. Soalnya instansi lain udah pada Kakak Siti. Wah aku dapat mawar. Perdana dapat mawar ini.
Terima kasih Kakak Siti. Kakak Taufik, doain aku ya segera dapat nih. Infonya sih dalam beberapa bulan ini. Ya semoga aja nggak ditunda tahun depan ya, soalnya udah kelamaan jadi CPNS nih. Semoga nanti tahun depan kita udah sama-sama dapat NIP ya. Kalau P3K kan langsung dapat NIP kan ya. Aku kemarin ikut ini CPNS. Jadi CPNS dulu sama setahun lebih udah. Jangan lupa gift-nya guys, Kakak Naira dan Kaila. Yuk bisa yuk, udah 24, berapa nih, 3. Jadi mawarnya nih ku apain nih ya Kak Siti, ku ambil ya. Aku nggak tahu. Pokoknya terima kasih banget ya Kak Siti udah ngirim aku mawar. Ini dapat mawar lagi ya, wah dapat 2 mawar ya aku ya. Terima kasih Kakak Siti. Nanti aku simpan deh mawar dari kakak. Doakan saya Kak, doakan Kak saya lulus tahun ini. Amin, amin ya Allah. Oh ya, sambilan nunggu tembus 30k, ambil aja biar dapat uang jajan. Cara ambilnya kayak mana Kak? Aku nggak tahu. 3 mawar 1 absen. Absen itu yang mana Kak? Aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak paham soal live ini, karena ini emang live aku yang perdana banget. Jadi aku mau kasih tip ini guys. Jadi nanti saat ujian pastikan ya kalian itu langsung baca ke pertanyaannya ya. Baca pertanyaannya, apa yang diminta sama pertanyaan ya, apa yang dimau dari pertanyaan itu. Baru kalian lihat data-data yang di kasus gitu. Jadi kayak nggak perlu dibaca semua gitu, karena akan memakan waktu banget ya. Nah, jadi kemarin tips aku kayak gitu, sampai aku bisa ulang-ulang lagi tuh. Aku bisa cross check lagi tuh yang udah aku jawab gitu, karena masih ada waktu yang tersisa gitu ya, karena aku langsung baca pertanyaan. Oh, yang ditanyakan ini misalnya kayak tadi intervensi implementasi yang dilakukan pada pasien. Oke, aku langsung aja cari datanya, pasiennya ini apa ya. Oke, pasiennya itu dengan hipervolemia, jadi tindakan yang tepat adalah ini, kayak gitu. Jadi langsung gitu, kita nggak dibawa lama harus baca soal semua kayak gitu ya. Nah kemudian ini rahasia aku ya, rahasia aku nggak tuh. Jadi bagi kalian yang muslim ya, bagi kalian yang muslim itu pastikan saat kalian mau lanjut ke soal gitu ya, ke soal selanjutnya gitu, pastikan kalian baca sholawat. Insya Allah aku yakin deh. Jadi baca sholawat dulu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung baca soalnya gitu, pasti insya Allah dimudahkan. Bener, aku udah praktek ya. Jadi saat SKD, saat SKB, alhamdulillah ya, alhamdulillah nilaiku ya lumayan gitu. Oke, udah 30k. Oke, thank you guys, kalian luar biasa banget deh. Oke, aku bahas ya. Oke, kita baca kasusnya. Anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam 7 hari naik turun ya, terus muntah 5 kali, sakit kepala, mual, penurunan nafsu makan, dan terdapat mimisan di hidung. Kemudian hasil pemeriksaan TTV, tekanan darahnya 110/70, suhunya 38,9, frekuensi nadinya 96, pernapasannya 22 kali. Perawat akan melakukan uji torniket ya, atau dikenal dengan rampelit, untuk mengetahui si anak ini DBD atau tidak gitu ya, untuk melihat adanya peteki atau bintik-bintik kemerahan di kulit. Berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan darah anak tersebut, maka perawat akan memompa dan menahan tekanan manset sampai pada tekanan A70, B75, C80, D85, E90. Nah tadi ramai banget teman-teman yang jawab 90 ya. Tadi ada nggak ya yang jawab opsi lain? Udah tenggelam kayaknya nih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan rampelit ini, jadi untuk menentukan di
tekanan keberapa ya kita harus menahan pompa Manset itu rumusnya itu dengan menjumlahkan tekanan darah sistolik ditambah tekanan darah diastolik kemudian dibagi 2 ya. Nah, di kasus ini kan kita lihat tekanan sistoliknya 110, tekanan diastolnya 70, 110 tambah 70 itu 180. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 90. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, ini aku bahas sedikit deh tentang prosedur. Nah, ini tadi yang aku jelasin tadi. Aku jelasin sedikit ya prosedur uji torniket atau rampelit ya. Nah, tentunya yang pertama kita menjelaskan dulu dong prosedur dan meminta persetujuan pasien ataupun keluarga gitu ya. Cuci tangan, terus pasang manset di atas sofa cubit. Di ini ya, siku. Kemudian dilakukan siku ya, kayak biasalah kalau kita tensi. Kemudian mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Kemudian baru kita tentukan tekanan tengah sistolik dan diastolik tadi ya. Kita tambahkan, kemudian bagi 2. Kemudian memasang manset sampai tekanan yang telah ditentukan tadi. Kayak tadi kan di 90, ya udah kita pompa sampai 90, baru kita tahan ya. Kemudian menahan kita tahan selama 10 menit. Nah, udah 10 menit baru kita catat nih tekinya atau bintik-bintik merahnya gitu di area yang udah kita tandai itu ya. Kalau hasilnya itu lebih dari 10 ya, ada bintik-bintiknya itu lebih dari 10. Nah, berarti ya bentar aku mencet apa nih. Kalau bintik-bintiknya itu lebih dari 10, nah dia itu positif tekinya ya. Nah, kemudian berarti ya bentar aku mencet apa nih. Kalau bintik-bintiknya itu lebih dari 10, nah dia itu positif tekinya ya. Nah, kemudian udah kita catat, kita lepas lepas manset nih. Sorry guys, aku typo. Melepas manset secara perlahan baru kita cuci tangan. Kalian semua hebat, semoga lulus. Ya, amin. Amin ya Allah. Tadi rame banget yang jawab E ya. Cara melihat bintiknya bagaimana Kak? Bisa dijelasin sedikit aja. Nah, jadi nanti udah setelah 10 Kak, bisa dijelasin sedikit aja. Nah, jadi nanti udah setelah 10 menit itu memang akan ada bintik-bintiknya muncul di sekitar di bawah deket manset yang kita tahan tadi, itu akan muncul nanti bintik-bintiknya. Soalnya aku pernah ya ada pasien gitu, aku melakukan uji torniket, banyak banget itu bintik-bintiknya muncul, akan bisa dihitung lebih dari 10. Mana nih tadi kakak soal bidan, mana nih bestiaku, kok dia keluar masuk nih bestiaku nih. Oke, nah ini buat ya yang nih, bimbel. Aku ada rekomen bimbel nih. Baik itu untuk perawat ahli, bisa juga untuk perawat terampil juga ada ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya di YouTube aku Nurse Nisa ya. Di sana udah ada, aku cantumin ya di bio linknya aku cantumin di bio YouTube aku ya. Jadi banyak banget ya manfaat dari bimbel ini ya. Dia ada bahas soal sama mentor, bahasnya via Zoom. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa ikut juga nggak apa-apa, nanti akan dikasih rekaman Zoom ya, jadi teman-teman bisa akses lagi gitu. Kemudian ada juga 13 video pembelajaran ya, ini kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi nggak cuma kompetensi teknis aja, terus ada paket tryout juga, teman-teman bisa latihan dan manajemen waktu dengan baik ya dengan paket tryout ini ya. Nah, kemudian ada dikasih juga PDF materinya, kemudian ada grup WhatsApp ya, dimana teman-teman bisa diskusi nanti di grup itu. Terus free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Jadi bimbelnya ini selama 2 bulan ya teman-teman. Jadi menurut aku worth it banget ini bimbel ini ya. Karena paket komplit menurut aku, nggak cuma bimbel doang. Di situ kita ada paket tryout juga kayak gitu, bisa diskusi juga, ada grup WhatsApp-nya, bisa konsultasi ya, dan bisa diakses selama 2 bulan. Teman-teman ujiannya kapan ini? Kak Taufik, kalau anak 7 tahun bisa nggak Kak? Bisa Kak. Kemarin aku rampelit usia anak berapa ya? Masih kecil dia 5 tahun, 4 tahun. Bisa, tapi kita pakai manset yang ini khusus untuk anak. Speak mominimeternya khusus untuk anak.
Kalau untuk biayanya itu 150.000 ya, biaya bimbel ini. Dia ada untuk ahli perawat pertama, perawat ahli pertama sama perawat terampil ya. Jadi 150.000 ini kalian itu bisa udah dapatin manfaat sebanyak ini ya. Aku memang rekom banget ya. Bulan depan ujiannya bulan 11. Oh, aku kira bulan 12 ya. Bulan depan. Nah, bisa nih untuk akses ini, untuk join bimbel ini. Biar lebih well prepare gitu ya. Ya karena kan kalian harus percaya hasil itu nggak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi semakin maksimal usaha kita, insya Allah hasilnya juga akan semakin maksimal ya. Dan lagi-lagi kalau itu yang terbaik sih, kalau itu menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Tapi memang kalau usaha kita maksimal pasti hasilnya maksimal ya. Jadi buat yang mau usaha lebih maksimal biar lebih well prepare gitu ya saat ikut ujian nanti, aku rekomen nih. Nah, ini dia nih ya. Kalian buka dulu YouTube, cari Nurse Nisa. Nah, udah aku cantumin tuh di situ. Kalian bisa klik di sini. Nah, di sini nanti akan muncul kayak gini. Kalau yang mau order buku tuh paling atas. Kemudian untuk perawat ahli pertama nurse itu yang ini nih. Kemudian ini untuk yang perawat terampil. Nanti kalian bisa klik aja di situ ya. Kak Ade, maaf ya kayaknya banyak yang ini. Aku nggak terbaca komen kalian. Berarti besok live lagi ya Kak. Karena udah tembus 30 Kak. Oke, aku akan penuhi janjiku sama teman-teman. Besok kita live lagi ya. Seperti biasa kayak tadi jam 19.30 ya. Waktu Indonesia Barat. Kemudian siapa nih? Tanggal 10 November. Aku kira kalian ujiannya bulan 12 loh guys. Bulan depan. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajar. Pokoknya setiap hari itu belajar ya. Ngelatih jawab soal gitu ya. Biar makin pro. Nanti kan udah terbiasa terpapar sama soal-soal gitu. Nanti pas ujian aku kayaknya pernah belajar deh. Aku kayaknya pernah jumpa deh soal kayak gini gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Cara daftarnya gimana Kak? Yang kayak tadi Kak ya, kalian buka dulu di akun YouTube aku, di bio-nya udah aku cantumin linknya. Jadi kan tinggal pilih aja mau bimbel yang nurse kah atau perawat terampil ya. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, muncul informasi kayak gini. Nanti kalian isi aja data kalian ya. Kalau kalian belum punya akun, bikin akun dulu ya. Bikin akun dulu baru nanti login ya. Sama udah lakukan payment, nanti akan diarahin ke grup ya. Ada grupnya. Udah aku buka dan sering ikutin Nurse Nisa. Kak Fridolin, terima kasih Kak Fridolin, semoga bermanfaat ya konten-konten yang video-video yang aku upload di YouTube. Janji adalah hutang. Siap, aman Kak Fridolin. Aku orangnya menepati janji kok ya. Menepati janji, fidelity. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Atau aku end live? Tapi end live-nya di mana ya? Yang pojok kanan paling atas ya guys. Aku nggak pernah live soalnya. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Atau kita sudahi pertemuan kita malam ini? Ya, kita sudahi saja, teman-teman bisa istirahat. Aku juga besok dinas pagi sih guys. Live tiap hari kah Kak? Belum tahu Kak, tapi malam besok aku live karena aku udah janji, aku udah challenge teman-teman tadi tembus 30k, ini udah tembus 31 ya. Jadi aku akan menepati janjiku. Tenang saja, aku menepati janji kok. Aku sering nonton di YouTube soalnya Kak Nisa. Semoga bermanfaat ya Kakak Rehul, Kakak Fridolin. Oke Kak, besok jam berapa? Besok jam kayak tadi ya, jam 19.30 WIB. Ada lagi kah yang mau bertanya-tanya? Aku tunggu 3 menit lagi deh ya. Jam 20.45 aku end live ya guys. Semoga bermanfaat ya guys ya. Pembahasan soal kita tadi ya. Itu bimbelnya berapa kali pertemuan Kak? Bimbelnya itu selama 2 bulan Kak. Untuk berapa kali pertemuannya? Aku kurang tahu Kak ya. Nantilah aku tanyain dulu Kak ya berapa kali pertemuan.
Besok malam kita bahas soal apa, Nurse Nisa? Teman-teman mau aku bahas soal apa besok? Kira-kira aku bahas soal apa besok? Kak Ketorolak baru bergabung. Sudah mau end live ini Kakak Ketorolak. Malam besok ya Kakak Ketorolak. Malam besok aku live insya Allah jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jiwa komunitas. Gadar sama komunitas. Ya Kak. Pokoknya tetap semangat untuk kalian-kalian semua guys. Komunitas jiwa gadar. Keperawatan anak. Mau lanjut keperawatan anak lagi Kak? Oke, 1 menit lagi aku end live. Semoga bermanfaat ya teman-teman pembahasan kita tadi. Pokoknya doaku selalu menyertai kalian guys. Doa terbaik untuk kalian. Sukses untuk kalian semua. Semoga lulus tahun ini ya. Gadar jiwa komunitas. Ya hari ini baru gabung jadi nggak ikut pembahasan hari ini. Ya Kakak Ashfi tadi telat ya Kak. Ya udah nanti aku post deh di YouTube ya yang pembahasan soal tadi. Insya Allah aku post nanti di YouTube. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat join live tadi bisa nonton di YouTube aja ya. Sama-sama kakak, semoga bermanfaat ya. Semoga membantu teman-teman dalam persiapan ujian P3K ya. Wah ternyata HP ku udah panas banget ini guys. Baiklah kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah kasih lope-lope tadi ya sama bunga mawar. Oke. Sampai ketemu besok malam ya insya Allah di jam 19.30 WIB waktu Indonesia Barat. Oke guys, see you guys. Siap Nurse Nisa, awas HP-nya meledak. Itulah kalau meledak HP ku kayak mana nih aku live nih guys. Oke ya, dadah. Assalamualaikum. Aku end live ya. Besok jangan lupa stay tune jam 19.30. Nah, malam besok aku challenge berapa puluh kayak. Malam besok aja lah kita bahas. Oke, dadah. Aku mau istirahat dulu. Besok aku dinas pagi guys. Dadah guys. Assalamualaikum. Wah aku dikasih bunga mawar nih. Aku mau end live tapi dikasih bunga mawar sama Kak Ashfi. Terima kasih Kakak Ashfi Shop untuk bunga mawarnya. Malam semua salam sehat. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat biar bisa join live besok malam ya. Oke. Oke dadah. Terima kasih untuk bunga mawar, untuk emot lope-lope. Sampai ketemu besok malam ya insya Allah. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum.